Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rohmah Mutafira Nugrahani dari mahasiswa IAIN Surakarta semester 5 ya Bu. Nah, dengan Ibu siapa? Nama saya jenengku Lagini. Dengan Ibu Lagini ya. Alamat Ibu Brajan Tengku Banyudono. Desa Brajan Banyudono. Boyolali. Nah, di sini saya itu mau memberikan sedikit tentang mengenai parenting atau pola asuh gitu. Nah, pola asuh itu pola asuh dalam mendidik anak itu ada beberapa jenisnya, yaitu ada 4 jenis. Nah, dalam pola asuh itu yang pertama pola asuh otoriter atau yang mana orang tua itu yang cenderung seperti memaksakan anak. Jadi orang tua yang kayak mengasuh anak itu harus disiplin, harus rajin kayak gitu. Jadi harus pokoknya ada hukuman jika anak itu salah, seperti itu. Kemudian ada pola asuh yang kedua itu permisif. Nah, pola asuh permisif ini pola asuh yang kayak membebaskan anak, kayak membebaskan anak yang misalnya anak itu tidak diberikan arahan gimana, misalnya harus harus rajin atau disiplin, ada aturan dalam di rumah, nggak boleh gini itu. Nah, tapi itu malah justru membebaskan anak, kayak seterah anak gitu, cenderung malah anak ini menjadi membangkang terhadap orang tuanya. Nah, kemudian pola asuh yang ketiga itu pola asuh yang cuek. Ya, ini hampir sama seperti pola asuh yang permisif tadi, cuma lebih kayak cuek terhadap anak, terserah juga, tidak ada malah justru kayak teguran atau arahan terhadap anak, membebaskan anak semaunya aja. Kemudian pola asuh yang terakhir ini pola asuh yang demokratis. Nah, demokratis ini cenderung orang tua itu kayak mengajak komunikasi anak, gimana maunya anak ini. Misalkan anak itu maunya harus diarahkan juga, diberitahu itu anaknya. Jadi seperti diajak berkomunikasi gitu. Nah, sebaiknya ini malah justru pola asuh yang demokratis ini yang baik untuk dijadikan diterapkan kepada anak. Nah, kalau Ibu sendiri terhadap anak itu seperti apa? Seperti Lebih kayak misalkan mengasih tahu kepada anaknya yang benar atau salah. itu tuh tadi kasih tahu tuh nggak mau lah, cuma karepe dhewe gitu. Terus pergi itu le ngaji, le sholat, mungkin mak moko ngoten niku sing anu HP niku. Nah, benar. Kalau misalnya anak nggak mau itu apa yang Ibu lakukan? Ngasih tahu kah, apa malah justru kamu harus ngelakuin ini, harus kayak gitu? Tadi suruh ini nggak mau, karepe di anu bapak itu loh, manja bapak itu loh, minta apa dikasih itu. Oh, berarti cenderung kayak maksudnya
memanjakan anak, tidak Iya. mengekang. Misalnya kalau tidak mau ya udah gitu Bu, Iya, tidak orang apa dulu wis. dipaksa. Betul. Berarti itu termasuk pola asuh seperti yang cuek gitu, yang membiarkan gitu ya. Tapi sebenarnya itu juga salah Bu. Jadi anak itu harus diberi wawasan atau dikasih kayak dikasih pengertian atau motivasi supaya anak itu lebih biar berpikir yang mana yang harus dia kerjakan yang baik sama yang tidak dikerjakan. Nah, sebaiknya ibu juga ngasih tahu, misalnya kamu waktunya dikasih waktu, misalnya menggunakan HP itu jam segini gitu. Nanti waktunya sudah selesai, kamu juga harus sudah selesai gitu. Nah, ya tidak mengekang, dia boleh menggunakan HP, cuman ada batasan waktunya. Sebaiknya seperti itu, diberi penjelasan kalau menggunakan HP terlalu lama itu tidak baik. Nah, mungkin tidak mengekang juga terhadap anak, tapi lebih kayak mengarahkan yang baiknya itu seperti apa gitu ya Bu ya. Itu lagi le wis sale ini engko nesu, engko main apa neh, engko main tempatnya siapa gitu. Nah, terus itu bar kuwi pulang, terus suruh mandi, kosek terus ngono kuwi terus ya biarlah di situ guys. Tidak memarahi atau tidak mengekang gitu. Enggak, ora. Tapi itu malah tidak baik juga sama anaknya, misalnya terlalu dibiarkan atau dibebaskan bermain terus-terusan, tidak tahu waktu gitu kan. Nah, sebaiknya itu ya dikasih tahu kalau jam segini itu waktunya pulang dulu, waktunya tidur atau waktunya mandi gitu. Jadi ada dikasih tahu sekian, terus juga waktunya tak pulang sendiri, mandi sendiri, lah belum mulai durung mandi. Dia berarti lebih dekat sama bapaknya. Kayak Nah, harus ketimbang boe. oh iya, jadi ya nggak apa-apa dekat sama bapaknya. Nah, tapi ibu kan lebih lama sama anaknya kan, ibu di rumah. Nah, ibu lebih banyak mengawasi anak, jadi ya anak itu kasih tahu kalau misalnya jam sekian waktunya pulang mandi gitu. Memberitahu anaknya itu jam sekian harus mandi atau harus pulang, seperti itu. Kalau juga tidak dibebaskan lama-lama bermain. Jadi menurut saya ya lebih ibu harus juga memberitahu, jangan juga memberitahunya itu terlalu kasar atau malah marah, itu kan tidak baik. Kemudian anak itu nantinya juga lama-lama juga mengerti sih, semakin tambahnya umur, tambahnya usia itu. Jadi dikasih tahu aja secara perlahan-lahan. Menurut saya seperti itu ya Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi